Linked list adalah struktur data yang terdiri dari suatu node dan referensi atau pointer yang menghubungkan satu node dengan yang lain, di mana node terakhir memiliki referensi ke nol. Setiap node memiliki data dan referensi ke node selanjutnya dan atau ke node sebelumnya. Digunakan sebagai dasar implementasi stack dan queue. Tidak ada unsur random access via indeks seperti array, dan setiap operasi biasanya perlu operasi sekuensial dari node awal. Dimana enaknya linked list ini bersifat dinamis secara ukuran. Alokasi penggunaan memori yang dibutuhkan pada runtime mudah diimplementasikan, akan tetapi kurangnya linked list lebih boros memori. Pembacaan node hanya bisa melalui proses sekuensial dari awal, tidak layaknya via indeks di array. Pada single linked list, mustahil bisa melakukan traversal dari belakang ke depan, namun dapat disolusikan dengan double linked list. Di dalam linked list pun ada beberapa operasi yang perlu diketahui, yaitu yang pertama ada insert di awal, yang kedua insert di akhir, yang ketiga remove sebuah nilai, yang keempat remove node pertama, yang kelima traversing forward and reverse. Nama saya Fitrah Yumi Amir. Ya, di sini saya akan menjelaskan program C++ yang linked list. Pertama-tama kita di sini membuat header dengan nama include IOStream dan menggunakan using namespace std. Habis itu selanjutnya kita deklarasikan struct. Struct-nya kita beri nama VV, dan di dalam struct ini kita buat sebuah variabel dengan tipe data integer dan namanya adalah data. Habis itu kita buat variabel pointer dengan nama next. Di sini ada VV dan pointer itu dia dilambangkan dengan bintang. Kita beri nama next. Selanjutnya kita buat variabel global agar bisa digunakan di fungsi manapun. Lalu di setiap variabel pointer itu harus include dengan nama struct-nya. Seperti contoh namanya VV, kemudian ada head 1, 2, 3 dan cur. Lanjut kita masuk ke dalam in main atau program utamanya. Kita deklarasikan dulu variabel pointer 1, 2 dan 3. Kemudian setelah kita sudah deklarasikan variabel pointer 1, 2 dan 3, kita isi linked list-nya atau datanya. Setelah itu kita isi nomor 1 ini, kita isi datanya dengan 3. Lalu selanjutnya untuk node 1 next-nya adalah kedua, dan di node kedua kita isi datanya 7. Node kedua next-nya adalah 3, dan di node ketiga kita isi datanya 9. Dan selanjutnya di node ketiga selanjutnya adalah 0. Kemudian head-nya sama dengan 1. Setelah kita isi semua program untuk semua linked list-nya, sekarang kita buat program untuk menampilkan linked list-nya. Nah, selanjutnya kita tadi sudah buat cur sama dengan head, atau yang bisa dibilang cur adalah current atau variabel sementara, sama seperti temporary atau temp. Kita selanjutnya buat perulangan. Nah, perulangannya menggunakan perulangan while. Habis itu selama cur tidak sama dengan 0 atau kosong, maka cetak cur data. Nah, datanya diambil dari data yang sudah diisi tadi, 3, 7 dan 9. Pertama kita cetak 3. Jika sudah, lanjut ke bawah. Cur next data selanjutnya. Lalu masuk ke data yang kedua, yaitu node yang kedua, yaitu datanya adalah 7. Jika cur
tidak sama dengan 0, maka dia akan mencetak lagi untuk data yang kedua, dicetak data 7. Next, lanjut lagi ke selanjutnya, not yang ketiga. Dan di sini tulisannya tidak sama dengan 0. Artinya dia dicetak lagi untuk not ketiga, datanya adalah 9. Dan kita naik lagi ke atas. Di sini kan dibilang untuk not ketiga dia next, dan nextnya itu adalah 0. Berarti dia sama dengan 0 kan, artinya dia tidak akan pernah mencetak data. Artinya dia sudah habis, sudah tidak ada yang bisa dicetak. Habis itu untuk kita coba running, maka hasilnya akan muncul 379 sesuai dengan data yang sudah kita isi di bagian isi link list. Nama saya Lina Anggraini, saya akan menjelaskan nomor 4. Kita masuk ke headernya dulu, yaitu di sini ada include Yoastream, include Konyo.h, include Studio.h, dan include Studlib.h. Kita masuk ke struct-nya, yaitu pakai not. Tipe datanya itu integer, variabelnya itu data. Not pointer kiri, not pointer kanan. Di sini ada void itu tipe datanya, variabelnya itu tambah, not pointer root, dan integer data baru. If pointer root sama dengan 0. Not pointer baru sama dengan neonode, baru ke data sama dengan data baru ke kiri sama dengan 0, baru ke kanan sama dengan 0. Pointer root sama dengan baru, pointer root ke kiri sama dengan 0, pointer root ke kanan sama dengan 0. Print data bertambah. Else if data baru kurang dari pointer root, kurang dari pointer root ke data, tambah, dan pointer root ke kiri data baru. Else if data baru lebih besar dari pointer root ke data, tambah, dan pointer root ke kanan data baru. Else if data baru sama dengan pointer root ke data. Print data sudah ada. Void preorder not pointer root. If root sama dengan 0, print %d root ke data, preorder root ke kiri, preorder root ke kanan. Void in order not pointer root. If root sama dengan 0, in order root ke kiri, print %d root ke data, titik koma, in order root ke kanan. Void post order not pointer root. If root sama dengan 0, post order root ke kiri, post order root ke kanan, print %d root ke data. Kita masuk ke program utamanya, yaitu integer main, integer fill data. Not pointer pohon sama dengan 0. Sini ada pemrograman do, system, class, printf, t, program 3 C++, titik koma, printf, \n, \t, titik koma, printf, \n, menu, titik koma, printf, \n, titik koma, printf 1 tambah \n. Printf 2, lihat preorder \n, titik koma. Printf 3, lihat in order \n, titik koma. Print 4, lihat post order \n, titik koma.
Print 5 exit backslash n titik koma. Print f pilihan titik 2 titik koma. Scan f persen d dan pil titik koma sweet pil. Di sini dia memakai sweet case 1 print f backslash n input titik 2 titik koma. Print f backslash n titik koma. Print f backslash n data baru titik koma. Scan f persen d dan data titik koma. Tambah dan pohon data titik koma break titik koma. Case 2 print f backslash n output pre-order titik 2 titik koma. Print f backslash n titik koma. If pohon sama dengan 0 pre-order pohon titik koma. Else print f masih kosong break. Case 3 print f backslash n output in order titik 2 titik koma. Print f backslash n titik koma. If pohon sama dengan 0 in order pohon titik koma. Else print f masih kosong titik koma break. Case 4 print f output post order titik 2 titik koma. Print f backslash n dan diakhiri backslash n titik koma. If pohon jika tidak sama dengan 0. Post order pohon break. Get, sini ada get, terus ada while fill tidak sama dengan 5. Return exit filter. Mari kita running dulu. Kita masukkan di sini ada pilihan ke-1, enter data baru 1 10 data bertambah. Pilihan kedua yaitu pre-order, output pre-ordernya 10. Kita masukkan pilihan ketiga yaitu lihat in order, outputnya in order 10. Kita masukkan pilihan keempat post order, hasilnya masih 10. Kita masukkan pilihan kelima exit, programnya berhenti dan keluar, selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang graph, di mana graph adalah struktur data yang terdiri dari kumpulan simpul berhingga untuk menyimpan data dan antara dua buah simpul terdapat hubungan saling berkaitan. Graph adalah struktur data yang bersifat non-linear. Jadi, setiap data bisa terhubung secara bebas. Di linked list, data biasanya disebut nodes, sedangkan di graph biasanya disebut vertices. Sedangkan pointer di linked list biasanya disebut edges di graph. Graph mempresentasikan kumpulan objek di mana pasangan dari objek terhubung oleh sebuah link. Objek yang saling terkoneksi diwakili oleh sebuah titik yang disebut sebagai vertex. Sedangkan link yang menghubungkan vertex disebut edge. Graph banyak diterapkan untuk menelusuri sebuah rute terpendek. Contohnya adalah Google Maps. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan mengenai graph. Jadi, yang pertama itu kita masuk ke header. Untuk headernya itu ada include stdfix.h, include stdio.h, include iostream, include stdlib.h. Kemudian menuliskan using namespace std. Selanjutnya untuk integernya itu ada ordo. Selanjutnya void, dimana masukkan
integer A, integer B, integer C. For integer I sama dengan 1, di mana I kurang dari sama dengan 4, I++. Selanjutnya, for integer J sama dengan 1, di mana J kurang dari sama dengan 4, J++. If I sama dengan A dan J sama dengan B, ordo A, B sama dengan ordo I, J. Ordo A, B sama dengan C. Selanjutnya, void tampilkan integer A, integer B, integer C. For integer I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 4, I++. Selanjutnya, for integer J sama dengan 1, di mana J kurang dari sama dengan 4, J++. Selanjutnya, cout ordo I, J. Cout end line. Selanjutnya, void inisialisasi. For integer I sama dengan 1, di mana I kurang dari sama dengan 4, I++. For integer J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan 4, J++. Ordo I, J sama dengan 0. Selanjutnya, void menu. Cout menu. Selanjutnya, cout 1, masukkan data \n. Selanjutnya, cout 2, tampilkan \n. Selanjutnya, cout 3, 0, keluar \n. Cout, masukkan pilihan Anda. Selanjutnya, integer main inisialisasi. Integer A, B, C. Integer M. Sistem clear screen, menu cin M, switch M. Case 1, cout \n, masukkan koordinat X, cin A. Selanjutnya, cout, masukkan koordinat Y, cin B. Selanjutnya, cout, masukkan isi, cin C. If A kurang dari sama dengan 4 dan B kurang dari sama dengan 4, masukkan A, B, C. Else, cout \n index harus kurang dari 4 \n. Break, system pause. Case 2, system clear screen, tampilkan A, B, C. Break, system pause. Selanjutnya, system pause while M ya. Pertama, kita masukin pilihan 1, masukin koordinat itu 1, koordinat Y 1 juga, untuk isinya 1. Selanjutnya, masukin pilihan 1, koordinat X 2, koordinat Y 2, isi 2. Selanjutnya, pilihan lagi 1, koordinat X nya 3, koordinat Y nya 3, isinya 3. Selanjutnya, koordinat pilihannya itu 1, koordinat 4, koordinat Y 4, isi 4. Terus selanjutnya kita pilih pilihan nomor 2, dan untuk outputnya adalah 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 4.